Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mengawali hari dengan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kali ini kita akan membaca dari kisah perjanjian lama. Kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 20. Ketika kita membaca kisah dalam perjanjian lama, tentu kita akan sering dikejutkan oleh kisah-kisahnya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca secara mandiri dan kemudian bisa memperdalam untuk menemukan makna teks berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Nah, baiklah, saya akan berbagi apa yang saya dapat dari teks ini. Kisah tentang perkawinan Simson dan teka-tekinya. Nah, Simson seperti yang kita tahu pada pasal sebelumnya dikatakan dia seorang nasir Allah, bagaimana kelahirannya berbeda dari anak-anak pada umumnya. Nah, orang tuanya berjumpa dengan malaikat dan kemudian dia seperti diberikan sebuah visi begitu. Nanti anak ini akan menjadi seorang yang seperti pada ayat ke-5 Bapak Ibu. Dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, pada intinya Simson ini sudah dikhususkan lah gitu, sebagai nasir Allah yang hidupnya itu disertai oleh roh Allah. Tetapi pada ayat 14 kita kemudian bisa menemukan sisi yang berbeda. Simson tertarik pada seorang gadis Filistin. Nah, kemudian dia minta supaya orang tuanya meminang gadis itu untuk dia. Orang tuanya kaget, waduh ini orang Israel. Nah, apakah nggak ada gadis di antara saudara-saudaramu sehingga harus orang Filistin gitu. Nah, pada waktu itu tentu perkawinan campur itu sesuatu yang istilahnya ya, yang nggak biasa gitu. Apalagi orang Yahudi, bahwa mereka memahami dirinya sebagai bangsa pilihan dan ya harus menjaga kemurnian keturunan itu gitu. Tapi kemudian di sini kita menemukan Simson tertarik pada seorang gadis Filistin. Nah, kemudian karena kita melihat bahwa Simson pokoknya mau dia perempuan Filistin, dan orang tuanya kemudian juga mengikuti kemauan si Simson itu. Nah, di tengah jalan kemudian mereka berjumpa dengan singa, dan kemudian kita menyaksikan betapa Simson dengan kekuatannya mengalahkan singa itu seperti mengalahkan domba. Nah, pada intinya dari teks ini kita kemudian bisa menemukan bahwa sekalipun beberapa hal kita melihat sesuatu yang kurang setidaknya sesuatu yang mengusik hati kita dari karakter atau apa yang dilakukan Simson itu, tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Simson. Tuhan setia. Jadi seperti yang kemarin kita dengar dari pemberitaan firman di ibadah minggu, bahwa kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh ketidaksetiaan manusia, yang kita dapat baca dari Roma pasal 3 ayat 3 sampai 4. Nah, di sini kita bisa menjumpai bahwa kesetiaan Tuhan kepada Simson itu tidak bisa dibatalkan oleh tindakan-tindakan yang mungkin menurut kita, loh kok begitu seorang nasir Allah begitu. Dan kemudian juga kita pun juga bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Simson itu menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Setidaknya bangsa Israel yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan bangsa Filistin. Nah, dia memberikan sebuah perlawanan bahwa di antara bangsa Israel ini ada seorang yang memberikan sebuah perlawanan. Orang itu diurapi oleh Allah, dia adalah nasir Allah dan roh Allah ada padanya. Nah, ciri khasnya dari Simson adalah kekuatannya, bahwa Tuhan memberkati dia dengan kekuatan, dan kemudian dengan kekuatannya itu Simson menunjukkan diri bahwa dia memberikan perlawanan kepada bangsa Filistin yang pada waktu itu menguasai bangsa Israel. Nah, meskipun kita tahu Bapak Ibu ya, jadi Simson ini kan menginginkan seorang perempuan yang mungkin dengan darah mudanya dia menginginkan seorang yang cantik, dan kemudian tidak mempertimbangkan apakah dia suku dan harus mempertahankan kemurnian sukunya dan seterusnya. Tapi kemudian meskipun demikian, nah, Simson ini kan memiliki tujuan yang kira-kira baiklah untuk membina rumah tangga. Tetapi yang kemudian muncul persoalan setelah
ternyata si perempuan itu kok bisa, apa ya istilahnya ya, ya dikhianati begitu. Jadi ketika Simpson memberikan teka-teki kepada orang-orang Filistin itu, nah istrinya kok malah justru membela mereka. Nah kemudian di sana muncullah persoalan-persoalan berikutnya, dan kemudian sampai Simpson harus melakukan sesuatu, misalnya ya pembunuhan kepada 30 orang, dan kemudian dia membakar ladang milik orang-orang Filistin dan seterusnya. Nah, beberapa hal yang perlu kita lihat bahwa mungkin kita tidak mengerti apa yang kemudian akan terjadi ketika kita mengalami hal buruk, tetapi bahwa Tuhan setia menolong dan Tuhan setia menyertai Simpson sebagai seorang yang dikhususkan dan orang yang dilahirkan dalam tujuan penyelamatan orang Israel dari orang Filistin. Nah, kita mencoba memahami dari sisi kesetiaan Allah yang memberkati dan menolong Simpson dan menolong bangsa Israel untuk tujuan penyelamatan. Demikian dalam kehidupan kita, ketika kita berada dalam penyertaan Tuhan, ketika kita dalam kepercayaan kepada Tuhan yang dengan sungguh kita pegang, setiap persoalan kita yakin bahwa Tuhan setia menolong kita, sekalipun mungkin kita menghadapi satu peristiwa seperti yang Simpson alami gitu kan ya, dikhianati dan seterusnya, tapi bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan akan menuntun kita ketika kita menghadapi banyak setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.